Disiarkan dari Geraha Adi Suara, Jalan Raya Pati Kudus, kilometer 3. Inilah 101 FM. Radio Pati. Saluran informasi warga Pati. Mitra Pas, saatnya Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholiq Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puji dan pujian adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur karena dalam kesempatan sore kali ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersua kembali dalam kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Tak lupa juga sholawat ma'assalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik, Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, kali ini kita bersua kembali bersama saya Rifanili Mitra Pas, kajian kitab tafsir Ibnu Katsir, dan nanti akan memberikan materi narasumber kita untuk memberikan pencerahan Ustadz Abdul Kholiq Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum Sukolilo, Dukuh Tambang Sari, RT 6 RW 04 Pati, Mitra Pas ya. Tentunya seperti biasa nanti saya buka kesempatan Anda bisa bergabung berdiskusi di 085277999101, teleponnya 0295385877. Dan kali ini kita sudah sampai pada surat Asy-Syu'ara ayat ke-10, Mitra Pas, dan sudah hadir di studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita. Beliau adalah Ustadz Abdul Kholiq Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum Sukolilo Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Mitra Pas FM di manapun Anda berada, kita lanjutkan kajian kita surah Asy-Syu'ara ayat ke-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. Allah Subhanahu wa taala yukhbiru ta'ala amma amara bihi abdahu wa rasuluh. Allah mengabarkan sebuah cerita tentang hambanya dan utusannya, yaitu Nabi Musa bin Imran alaihissalam, ketika hina nada min janibit turil aiman, ketika dipanggil oleh Allah di bukit Turil Aiman, atau sekarang disebut sebagai Bukit Sinai, perbatasan antara Mesir dan Israel. Wa najahu arsalahu wa sofahu wa amarahu bidhahabi ila fir'aun wa malaihi, yang Allah selamatkan dari Fir'aun. Kemudian Allah memerintahkannya untuk mengajak berdakwah kepada Fir'aun dan juga bala tentaranya, malaihi. Ani'til qawma zalimin qawma Fir'aun alla yattaqun. Qala rabbi inni akhafu ayyukadzibun. Yaitu perintahnya adalah ani'til qawma zalimin, datangilah kaum yang berbuat zalim, yaitu kaum Fir'aun. Apa perintahnya? Allah yatakun, untuk bertakwa kepada Allah.
Kemudian apa jawaban dari Nabi Musa? Nabi Musa ternyata menjawab, qala rabbi inni akhafu ay yukadzibun wa yadhiqu sadri wa la yantaliqu lisani fa arsil ila Harun wa lahum alayya dhanbun fa akhafu ay yaqtulun. Hadza a'darun sa'ala min Allah izahataha anhu. Ini adalah alasan-alasan atau penghalang yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada Allah agar segala penghalang itu Allah hilangkan. Penghalang pertama yaitu Nabi Musa takut jika didustakan. Kita tahu Fir'aun adalah seorang raja yang sombong, saking sombongnya sehingga mengaku sebagai Tuhan. Kemudian Nabi Musa nanti membawa visi misi menjelaskan siapa Tuhan sebenarnya. Kemudian wayatiku sadri. Permasalahan yang kedua yaitu Nabi Musa mempunyai sedikit jiwa temperamental ya, kalau boleh dibahasakan, tapi mungkin tidak seperti kebanyakan manusia. Jadi di dalam berdakwah ini memang harus disiapkan dada yang lapang. Maka doa Nabi Musa dalam ayat yang lain, Rabbish rahli sadri wa yassirli amri. Ini mendahulukan Rabbish rahli sadri. Jadi lapangkanlah dadaku. Setelah lapang dada, wa yassirli amri. Ini artinya di dalam kita berdakwah, dalam kita berjuang, yang pertama kali adalah kita harus berlapang dada. Kalau kita mau berlapang dada, maka nanti urusan akan menjadi mudah. Maka dalam berdakwah sebagaimana Musa dan juga kita sebagai penerus para dakwah-dakwah Nabi, kita khidmah kepada agama ini ya, yang menjadi penting adalah Rabbish rahli sadri. Kita lapangkan dada kita agar tidak mudah marah, tidak mudah putus asa, dan tidak mudah membenci. Kemudian alasan yang berikutnya, wala yang taliqu lisani. Nabi Musa mempunyai permasalahan ini pedal itu kalau ngomong tidak jelas. Maka Nabi Musa mempunyai permohonan agar ditemani oleh kakaknya yang bernama Harun. Kemudian alasan yang keempat, walahum alayya dzambun fa akhafu ay yaqtulun. Nabi Musa mempunyai masa lalu, yaitu suatu saat ada pertikaian antara orang Kipti yang dianiaya oleh orang Israel ya, yang dianiaya oleh orang Kipti, orang penduduk asli Mesir. Kemudian Nabi Musa melerai, tapi ternyata orang yang dilerai tidak mau, dan akhirnya Nabi Musa memukul salah satu dari orang Kipti dan akhirnya meninggal dunia. Ini yang dimaksud walahum alayya dzambun fa akhafu ay yaqtulun. Kemudian apa jawabnya Fir'aun? Fa'tiya Fir'auna faqula inna rasul rabbil alamin. Kemudian mereka berdua, yaitu Musa dan saudaranya Harun, mendatangi kepada Fir'aun mengatakan inna rasul rabbil alamin. Kami berdua ini adalah utusan Tuhan semesta alam. An arsil ma'ana Bani Israel. Yang pertama, setelah mengemukakan bahwa Nabi Musa adalah utusan Allah dan mengajak untuk menyembahnya kepada Allah, kemudian tujuan yang kedua adalah untuk meminta Fir'aun membebaskan Bani Israel dari penindasan. Karena sudah bertahun-tahun Bani Israel ini ditindas oleh Fir'aun. Bani Israel awalnya itu beliau adalah keturunan dari Abraham atau Ibrahim, kemudian Ishak, kemudian Yakub, sehingga terjadi sebuah bencana atau sebuah kekeringan di Palestina. Kemudian atas jasa Nabi Yusuf mereka diboyong atau bermigrasi ke Mesir, sehingga pada suatu saat ketika berkuasalah Ramses II atau Fir'aun yang kita bicarakan tadi, kemudian mempunyai sebuah kebijakan yaitu menindas karena menganggap Bani Israel ada sebuah problem dalam negaranya. Dan kemudian Nabi Musa adalah Nabi yang berjasa membawa pulang Bani Israel dari Mesir kembali ke Palestina. Apa jawabannya Fir'aun? Alam nurabbika fina walidah. Jadi Fir'aun itu mengundat-undat, hai Musa, kau ini kan orang yang dulu kami asuh, kamu tinggal di rumahku, kami mengajakmu, kami mengajarkanmu banyak hal. Kemudian engkau membunuh salah satu dari bangsa kami, dan sekarang kamu berani menentangku, berani mengaku sebagai utusan Tuhan. Apa ini balasanmu padaku? Jadi kalau ada sekarang yang ketika berbuat baik masih ada manna, yaitu diundat-undat, maka ada sedikit sifat-sifat Fir'aun di sana. Jadi Fir'aun
ia mengatakan dengan sombongnya kepada Nabi Musa, yaitu aku yang merawatmu di saat kamu kecil. Wa tilka nikmatun tamunnuha alayya an abatta bani Israel. Apa jawaban Nabi Musa? Wahai Fir'aun, apa gunanya kebaikanmu kepada satu orang Bani Israel, tapi kamu telah memperbudak, kamu telah mendolimi sekian banyak Israel, Bani Israel yang lain. Kamu memberikan satu kebaikan kepada saya, satu orang yang menjadi bagian dari Bani Israel, tapi di sisi lain kamu menindas ribuan orang Bani Israel. Ini adalah bentuk kezalimanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bebaskan mereka dan mereka biar kembali ke negerinya, yaitu ke Palestina. Dan akhirnya ini ternyata tidak dikabulkan juga oleh Fir'aun Adiratna. Jadi seperti itu penjelasan dari ayat 10 sampai ayat ke 20 an aslim ana bani Israel ini alam nurabika ini ayat 18. Terus kemudian wa fa'alta wa anta minal kafirin. Jadi Fir'aun mengatakan, kamu telah pernah membunuh salah satu dari bangsa Kipti. Wa anta minal kafirin. Kata Fir'aun, kamu adalah bagian orang kafir. Jadi kafir di sini artinya adalah orang yang tidak bisa berbalas budi atau orang yang menutup kebaikan dari orang lain. Terus dijawab oleh Nabi Musa, qala fa'altuha idza wa ana minal dhalin. Iya betul. Masa itu saya bagian orang yang berbuat sesat. Fa farartu minkum lama khiftukum fa wahaba li rabbi hukma wa ja'alani minal mursalin. Wa tilka nikmatun tamunuha alayya an abatta bani Israel. Jadi Nabi Musa membenarkan waktu kecilnya ia dirawat oleh Fir'aun, tapi sekarang Allah memuliakannya dengan nubuwah dan mengajaknya untuk kebenaran, mengajaknya menyembah hanya kepada Allah. Dan kenyataannya Fir'aun menolak semua permintaan Nabi Musa alaihissalam. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini ayatnya masih panjang karena penjelasan tentang Nabi Musa ini masih banyak sekali. Ini sudah sampai ayat ke-22. Selanjutnya agar bisa lebih panjang pembahasannya, kita lanjutkan kepada sesi dialog interaktif. Monggo Mas Ari. Baik, untuk ada mitra pas yang sore kali ini ingin bergabung, Anda bisa telepon di 0295385877. Kemudian WhatsApp bisa Anda manfaatkan juga lewat 08527779999101. Anda bisa kirim suara Anda atau voice note Anda, ataupun juga Anda bisa komentar ya, karena kami juga live menggunakan audio visual di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Yang sore kali ini sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Ulil ini menanyakan tentang ada di ayat tadi yang disampaikan oleh Ustadz bahwa Bani Israel ini dibebaskan oleh Nabi Musa untuk kembali ke Palestina. Kemudian kaitannya dengan Palestina yang sekarang kok malah mereka ugal-ugalan, mohon pencerahannya Ustadz. Dari Kang Ulil atau Pak Ulil ini. Jadi memang Bani Israel itu kan keturunan dari Ishak. Israel itu adalah panggilan untuk Yakub maksudnya, atau dalam bahasa Ibrani disebut Yakub. Israel itu artinya orang yang rajin beribadah. Ya, Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mereka ini mempunyai tempat asli yaitu di Palestina. Yakub itu mempunyai 12 putra. Yang pertama Yahuda, yang kemudian nanti keturunan dari Yahuda ini disebut sebagai bangsa Yahudi. Di antara yang terkenal adalah Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Kemudian ada Yusuf, Nabi Yusuf yang sangat tampan. Dan juga ada Lewi. Lewi ini yang di kemudian hari mempunyai keturunan Nabi Musa dan kakaknya Nabi Harun alaihissalam. Ketika terjadi cerita Nabi Yusuf yang panjang itu, akhirnya Nabi Yusuf diangkat menjadi sebuah wakil dari wazir pada waktu itu. Kemudian keluarganya yang berjumlah sekitar 12 itu diboyong ke Mesir. Setelah hidup di Mesir menjadi beranak pinak, menjadi banyak. Dan sifat dasar dari orang Israel itu adalah pekerja keras. Akhirnya mereka banyak menguasai berbagai perekonomian di Mesir, sehingga lama-kelamaan turun-temurun penguasa Mesir ini mulai khawatir jika hegemoni orang-orang Israel ini akan mengalahkan penduduk asli bangsa Kipti. Akhirnya di kemudian hari ketika di masa Ramses itu memberikan sebuah kebijakan yang sangat ekstrim, yaitu setiap anak laki-laki dari orang-orang Israel dibunuh
dan disisakan oleh anak-anak perempuannya, dan mereka memberikan beban pajak yang sangat tinggi dan penindasan-penindasan yang lain. Maka Allah mengutuslah Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu Nabi Musa diberi tugas oleh Allah untuk mengembalikan kembali orang-orang Israel ini ke Palestina. Tapi kemudian dalam surah Al-Maidah itu ternyata mereka dalam perjalanannya juga melakukan pembangkangan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika diajak masuk ke Palestina, ternyata mereka membangkang. Dan inilah cerita dari Bani Israel sekarang. Gitu Mas Adi. Baik, yang sudah bergabung dari Pak Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Baik, ini Pak Roni di Juwana menanyakan tentang berarti ini awal dari kebangkitan Bani Israel sebelum mereka melakukan pembangkangan dan dipimpin oleh nabi-nabi berikutnya. Apakah demikian Ustadz? Karena memang seolah-olah ini juga dijadikan jargon-jargon bahwa sekarang ini ya Bani Israel benar untuk mempertahankan wilayahnya seperti itu. Mohon pencerahannya Ustadz. Jadi Israel secara yang kita bahas adalah yang dibahas Israel keturunan dari Nabi Yakub, bukan sebuah naisem atau sebuah negara. Karena kalau sebuah naisem, sebuah negara itu bisa orang Afrika, orang Eropa yang kemudian mereka berafiliasi kepada orang-orang Israel. Jadi memang ketika di masa Nabi Musa itu mereka membangkang, sehingga Allah memberikan kutukan kepada Bani Israel selama 40 tahun menjadi bangsa yang terombak-ambikkan atau menjadi ditindas oleh bangsa-bangsa Babilonia pada waktu itu. Sehingga muncullah Nabi Samuel, kemudian memohon petunjuk kepada Allah, terus Allah berikan petunjuk untuk mengangkat sebuah pimpinan yang bernama Tolut. Kemudian dari Tolut ini mengalahkan Jalut, sehingga Tolut ini mempunyai satu wakil yang sangat terkenal, yaitu Daud. Yang Daud ini bisa mengalahkan Jalut. Dan kemudian hari Daud naik tahta menjadi penguasa dari Bani Israel yang berada di wilayah Yerusalem. Dan Daud ini mempunyai putranya yaitu Nabi Sulaiman, atau yang dikenal sebagai King of Solomon itu, yang kemudian bangsa Yehuda atau bangsa Israel ini menjadi besar sekali di masa kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan kemudian nanti ini cerita Israel itu panjang, jadi kadang-kadang ia lurus, diberikan Allah kemenangan, dan kemudian ketika ia melenceng ya kemudian nanti Allah akan menghancurkan. Termasuk Nabi Isa itu kan bagian dari Bani Israel. Nah, dari klan Israel sendiri ini justru yang memfitnah kepada Nabi Isa, melaporkan kepada Romawi, itu adalah saudaranya mereka sendiri, orang-orang Israel yang merasa hasut kepada Nabi Isa. Jadi memang di masa Nabi Musa itu mereka membangkang, terpuruk selama 40 tahun. Kemudian mereka jaya kembali di masa Daud, dan lebih jaya lagi di masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka salah satu cita-cita besar mereka itu kan menggali ini, apa bahasa mereka, kuil, the Temple of Solomon atau apa itu di sekitar Baitul Maqdis. Demikian tadi. Baik, karena untuk ayat tentang yang menceritakan tentang Bani Israel ini akan diceritakan juga akan dijelaskan dengan ayat yang lain, Mitra Pas, jadi jangan ngambil sepotong-potong karena memang ada beberapa orang-orang di sebelah ketika berdebat ini ngambil ayat yang ini karena memang aslinya dari Palestina seperti itu, karena ini baru awal ya Ustaz ya. Baik, untuk Anda Mitra Pas masih ada beberapa sekitar 3 menitan. Anda bisa bergabung di 3858877, WhatsApp di 085277999101. Yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Fanani ini menanyakan tentang artinya apa yang kebijakan Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan sebuah kekejaman itu bisa dialami oleh bangsa-bangsa yang lain dong ketika mereka kelewat batas. Seperti itu nggak Ustadz yang kami pahami dari Pak Fanani mencerahnya Ustadz. Jadi salah satu dosa yang cepat diadab oleh Allah adalah berbuat zalim. Karena orang yang dizalimi antara ia dan Tuhannya itu tidak ada hijab, doanya sangat dikabulkan. Jadi di antara dosa-dosa yang memang disegerakan siksanya di dunia itu ya berbuat zalim. Ya kita saksikan pimpinan-pimpinan Israel itu yang itu juga terkena penyakit aneh ya. Dan penderitaan orang-orang Israel sekarang itu juga sebenarnya banyak, cuma ditutup-tutupi oleh media. Ketika kemarin agresi yang spontanitas dan mengejutkan dunia, Iran dengan rudal-rudal balistiknya ini benar-benar menginvasi Israel, ya itu kan kerugian besar itu. Dan akhirnya Israel juga mau memberikan attack atau balasan balik itu juga mikir-mikir.
Jadi kita dari beberapa pelajaran-pelajaran ini kita hindarkan perbuatan-perbuatan yang mendolimi kepada saudara kita atau siapapun. Wong kita berbuat dolim kepada hewan saja tidak boleh. Ketika kita disyariatkan nanti ketika hari raya Idul Adha, bagaimana kita menyembelih kurban itu dengan cara yang baik, dengan pisau atau golok yang sangat tajam, dengan kalau bisa satu sekali langsung tebas, langsung putus sehingga tidak menyiksa hewan. Apalagi ini manusia. Maka persaudaraan ini penting. Ukhuwah Islamiyah kita jaga. Kemudian ada ukhuwah watoniyah, persaudaraan atas dasar sama satu bangsa, satu tanah air. Dan kemudian ukhuwah insaniyah, yaitu persaudaraan yang didasarkan atas dasar pri-kemanusiaan. Maka mari kita jaga ukhuwah ini, karena persaudaraan adalah bagian dari keinginan Allah untuk hambanya mulai dunia sampai akhirat. Demikian Ustaz. Baik, kita sudah di penghujung acara Ustaz. Sebelum kita closing, mohon doanya Ustaz. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, satukan kami dalam persaudaraan ukhuwah Islamiyah. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, satukan kami dalam persaudaraan ukhuwah wataniyah. Satukan kami dalam persaudaraan ukhuwah insaniyah. Ya Allah, selamatkan kami dari bangsa-bangsa yang zalim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wa alhamdulillahirabbil alamin. Demikian para mitra Pas FM di mana pun Anda berada, mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala kekhilafan dan kekurangan semuanya, mohon maaf, dan insyaallah semoga kita bisa istiqomah dalam kajian ini. Amin. Dan benar-benar kita niatkan ikhlas untuk mencari ridha Allah. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, kita akan bersua insyaallah Rabu depan. Tetap stay tune di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Saya Arif Vanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati mohon pamit. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, demikian tadi telah Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholiq Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Kajian tafsir Quran Ibnu Katsir di Radio Pas FM Pati bisa Anda ikuti kembali pada Rabu minggu depan. Anda juga bisa mengikuti kajian rutin malam Jumat tafsir Ibnu Katsir ba'da maghrib, diawali sholat berjamaah di Masjid Al-Istiqomah, Jalan Sunan Prawoto, Sukolilo. Dan setiap selapanan malam Jumat Wage jam 7 malam ba'da sholat Isya. Anda juga bisa menghadiri majelis dzikir mujahadah dan istighosah bersama Ustadz Abdul Kholiq Syafi'i MPD Al-Hafidh di Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Dukuh Tambang Sari, Kedung Winong, Sukolilo.